Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi bincang-bincang bareng abang-abang. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang The Great Debate dalam metodologi hubungan internasional, di mana dalam hal ini akan nanti disampaikan oleh teman saya ganti-gantian. Oh iya, kita lupa perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Aril. Saya Iksanur Fadilah. Saya Aldi Akbar Maulana. Saya Fajar Ditya Pratama. Dan saya Amin Surya. Jadi kita akan membahas The Great Debate, yaitu debat yang terjadi antara para teoretikus dan juga praktis hubungan internasional yang terjadi pada tahun 1920-an sampai tahun 1980-an. Akan dijelaskan first debat oleh Mas Fadil. Oke, first debat yaitu antara idealisme dan realisme. Idealisme diwakili oleh para pemikir yang menginginkan dunia yang lebih damai, adil melalui kerjasama internasional dan lembaga internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa. Para idealis percaya bahwa manusia dan negara-negara dapat belajar dari pengalaman masa lalu dan memperbaiki hubungan internasional melalui prinsip-prinsip moral, hukum internasional, dan diplomasi. Di sisi lain, yaitu realisme, berargumen bahwa dunia internasional bersifat anarkis, tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur, dan negara-negara akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan mereka, terutama dalam hal kekuasaan dan keamanan. Tokoh terkenal dalam tradisi ini adalah Hans Morgenthau, yang menekankan bahwa politik internasional didorong oleh pertarungan untuk kekuasaan dan bahwa negara akan selalu berusaha memperkuat posisi mereka dalam sistem internasional yang penuh dengan ketidakpastian. Inti dari first debat yaitu idealisme menganggap bahwa kerja sama internasional bisa mengurangi potensi politik, sementara realisme berpendapat bahwa negara harus selalu waspada terhadap ancaman dan lebih mementingkan kekuatan dan kepentingan nasional mereka. Selanjutnya, second debat akan disampaikan oleh Amin Surya. Oke, untuk yang debat kedua yaitu second debat, yaitu tradisionalisme dan behavioralisme. Yang pertama, tradisionalisme atau pendekatan klasik berfokus kepada analisis sejarah etika dan pendekatan normatif terhadap hubungan internasional. Para tradisionalis mengutamakan pemahaman terhadap aktor-aktor utama, yaitu negara, serta hubungan antara mereka berdasarkan studi kasus dan konteks historis. Yang kedua, behavioralisme yang memulai perkembangan pada tahun 1950-an dan mengusulkan bahwa ilmu sosial termasuk hubungan internasional harus lebih ilmiah dan objektif. Pendekatan ini mengedepankan penggunaan metode kuantitatif, data empiris, dan analisis sistematis untuk memahami perilaku aktor internasional. Para penguji aliran ini seperti David Aston dan James Raciano berusaha untuk menggantikan pendekatan kualitatif dan normatif dengan pendekatan yang lebih ilmiah dan terukur. Titik konflik yaitu tradisionalis menekankan pentingnya nilai-nilai konteks historis dan analisis kualitas dan hubungan internasional, sementara behavioralist lebih menekankan pada penggunaan metode ilmiah dan data empiris untuk menjelaskan fenomena internasional secara objektif. Untuk debat ketiga yaitu Grand Debate akan disampaikan dengan Fajar. Oke, saya akan melanjutkan debat di third debate, yaitu tentang positivisme dan interpretivisme yang terjadi di 1970-an dan 1980-an. Perdebatan ini melibatkan para pendukung teori HI seperti liberalis, realis, dan marxis. Selain itu ada juga perdebatan akademis antara pendukung realisme, institusionalisme, dan strukturalisme. Masuk yang pertama yaitu positivisme, yaitu berfokus pada penerapan metode ilmiah dan empirik untuk memahami fenomena dalam hubungan internasional. Pendekatan ini melibat hubungan internasional sebagai suatu sistem yang dapat dianalisis secara objektif dan cenderung mengabaikan dimensi subjektif atau interpretatif. Pendukungnya menganggap bahwa hubungan internasional adalah suatu ilmu sosial yang harus difokus pada prediksi dan penjelasan berbasis data. Terus masuk ke interpretivisme.
Di sisi lain, menekankan bahwa hubungan internasional juga tidak bisa dipahami hanya melalui data subjektif, data objektif atau ilmiah. Karena aspek-aspek seperti subjektif, makna dan interpretasi budaya serta nilai-nilai yang ada dalam tindakan negara sangat penting. Para pendukung interpretivisme seperti Alexander Wells dan para teoritikus konstruktivis berargumen bahwa teori hubungan internasional perlu mempertimbangkan pemahaman tentang identitas, norma, dan interaksi sosial yang membentuk hubungan antar negara. Titik konfliknya, positivis berpendapat bahwa hubungan internasional harus dapat dipelajari dengan pendekatan ilmiah yang mengedepankan data dan teori empiris, serta interpretivis berpendapat bahwa hubungan internasional harus mencakup aspek-aspek non-empirik seperti makna sosial, identitas, dan konstruk sosial yang luas. Dan selanjutnya masuk ke sesi kesimpulan dari ketiga debat ini. Baik, oke, kali ini kita masuk ke sesi kesimpulan dari ketiga materi ini. Yang pertama, first debate atau debat besar pertama. Debat ini lebih mengedepankan perdebatan antara realis dan idealis. Yang kedua, second debate. Perdebatan ini berfokus pada metode ilmiah versus pendekatan historis atau interpretatif. Yang ketiga, third debate atau perdebatan antar paradigma. Perdebatan ini lebih mengedepankan membuka peluang untuk memahami hubungan internasional dari sudut pandang yang lebih beragam, melibatkan ide-ide positivisme dan pendekatan alternatif. Secara keseluruhan, ketiga debat ini menggambarkan perkembangan intelektual dalam studi hubungan internasional. Dari perselisihan tentang dasar-dasar pemikiran atau realis versus idealis hingga perdebatan metodologis dan akhirnya menuju keberagaman paradigma yang kaya dalam memahami dinamika global. Mungkin itu saja kesimpulan dari ketiga debat ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, jadi itulah tadi pembahasan dari kita mengenai The Great Debat dalam metodologi hubungan internasional. Semoga yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat juga bagi kita sendiri ataupun juga teman-teman yang menonton. Dan terakhir, jika kita terdapat ada salah kata ataupun lain-lainnya, kami mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.